Shalom, bersama saya Pendeta Reza Abraham dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat 5 menit. Di pelajaran yang terakhir di triwulan ini kita belajar tentang Tuhan yang bangkit. Pelajaran Sekolah Sabat sepanjang satu pekan ini fokus di Markus pasal yang ke-16 hubungan dengan kebangkitan Yesus. Mari kita lihat pelajaran di belakang ini. Saya mencoba membandingkan keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes sehubungan dengan kebangkitan Yesus. Di Matius 28 ayat 1-20. Di Markus 16 ayat 1-20, Lukas 24 ayat 1-49, dan Yohanes 20 ayat 1-23. Kita lihat satu persatu. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes sama-sama berbicara tentang hari pertama minggu itu, Yesus bangkit. Kemudian yang kedua, orang yang pertama kali menyaksikan kebangkitan Yesus, Matius mencatat Maria Magdalena dan Maria yang lain. Markus mencatat Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome. Lukas mencatat mereka yaitu perempuan-perempuan. Yohanes mencatat Maria Magdalena. Kemudian kitab Matius mencatat tentang mereka bertemu dengan malaikat di kubur yang kosong. Sama, Markus juga bertemu dengan malaikat, Lukas 2 orang malaikat, kemudian Yohanes bertemu dengan malaikat. Kemudian Matius mencatat tentang orang yang pertama kali bertemu dengan Yesus ketika bangkit adalah Maria Magdalena. Ya, menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Kemudian Markus mencatat menampakkan diri kepada Maria Magdalena yang pertama. Kemudian 2 orang murid, itu yang kedua, dan yang ketiga murid-murid Yesus. Kemudian Lukas mencatat Yesus menampakkan diri kepada yang pertama 2 orang murid, yang kedua murid-muridnya, murid-murid Yesus. Kemudian Yohanes mencatat Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena yang pertama dan yang kedua murid-muridnya. Nah, bagian terakhir ada perintah untuk memberitakan Injil. Markus juga sama, perintah memberitakan Injil. Lukas juga sama, perintah memberitakan Injil. Yohanes tidak ada di sana. Nah, inilah gambaran yang kita dapatkan sehubungan dengan peristiwa kebangkitan Yesus. Kita melihat sekilas seperti berbeda. Ya, memang ada jumlah orangnya, siapa yang duluan, tetapi tidak mengurangi maknanya. Kenapa ada perbedaan? Karena 4 penulis menekankan hal yang berbeda. Karena keempat penulis menekankan kepada sudut pandang yang mereka mau tekankan, yang mereka mau sampaikan di sana. Itu sama seperti seseorang atau 3 orang yang melukis sebuah gunung dari sudut pandang yang berbeda. Yang satu di tengah, yang 2 di kanan, di kiri. Hasilnya sama-sama menggambarkan gunung, tapi dari sudut pandang yang berbeda. Begitu juga dengan keempat penulis Injil. Sama-sama menceritakan tentang Yesus, kebangkitan Yesus, tetapi dari sudut pandang yang berbeda. Itulah gambaran keempat Injil. Nah, sekarang secara khusus kitab Markus pasal 16. Saya membuat sebuah skema seperti ini sehubungan dengan kebangkitan Yesus. Yang pertama, di sini kebangkitan Yesus. Di paling akhir ini adalah memberitakan Injil. Nah, kebangkitan Yesus ini sangat penting. Bukan hanya kematian Yesus. Ya, kematian Yesus penting karena kematian Yesus menggantikan kita manusia yang seharusnya mati. Sehingga Yesus menggantikan dan kita memiliki jaminan hidup kekal. Tapi Yesus tidak mati selamanya. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Nah, kebangkitan Yesus ini yang pertama menyatakan bahwa Yesus menang atas kematian. Itu dia. Kemudian yang kedua, hal ini memberikan kepastian kepada kita mengenai kebangkitan kita manusia, bahwa kita juga akan mengalami kebangkitan ketika kita mati karena Yesus sudah menyatakannya. Dan yang ketiga, baptisan itu adalah tugu peringatan kebangkitan. Secara umum banyak orang yang menyatakan bahwa hari Minggu adalah tugu peringatan kebangkitan. Kita harus bersukacita akan kebangkitan Yesus, ya benar. Di hari Minggu kenyataannya benar, tetapi penekanannya bukan kepada hari Minggunya tapi kepada kebangkitan Yesus. Dan Alkitab menyatakan bahwa tugu peringatan kebangkitan Yesus itu bukan hari Minggu, tetapi baptisan. Dan itu ada di tulisan Rasul Paulus di Roma 6 dan Kolose pasal yang kedua. Jadi baptisan itu adalah tugu peringatan kebangkitan Yesus. Nah, kemudian saya tulis di sini Maria Magdalena. Ini saksi kebangkitan Yesus. Kenapa perempuan yang pertama kali? Karena dicatat di sana bahwa perempuan ini kelas 2 yang tidak diperhitungkan. Sehingga ketika ini jadi saksi, mereka ini tidak punya ambisi, tidak punya kepentingan, mereka jujur saja dalam menyatakan sesuatu, apa yang ada, begitu. Dan Maria Magdalena menyampaikan apa adanya ketika dia menyaksikan Yesus tidak ada, Yesus sudah bangkit, itu jujur dari hatinya karena dia menyaksikan hal itu. Yang kedua, murid-murid Yesus menyaksikan hal yang sama, kebangkitan Yesus. Nah, dari sini kita melihat bahwa mereka, murid-murid Yesus inilah yang kemudian dari mereka ini muncul gereja mula-mula dalam pemberitaan Injil. Tidak mungkin mereka rela mati martir atau mati syahid kalau mereka tidak menyaksikan
kebangkitan Yesus. Kalau mereka menganggap kebangkitan Yesus itu bohong, karena mereka menyaksikan, karena mereka punya pengalaman dalam kebangkitan Yesus, mereka bersuka cita dalam memberitakan Injil. Itulah sebabnya bagian akhir saya tulis memberitakan Injil. Dan itu tugas dari kita semuanya. Orang-orang yang percaya kepada kebangkitan Yesus, orang-orang yang telah menerima baptisan, mereka adalah orang-orang yang siap untuk memberitakan Injil kepada siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Inilah ringkasan pelajaran Sekolah Sabat sepanjang minggu ini. Tuhan memberkati.